Benda ketiga yang kalian perlu miliki adalah tripod. Tri artinya tiga. Tiga itu berarti 3 kaki. Bentuknya akan seperti ini setidaknya. Kalau ini gorilla ya, sebenarnya tipenya gorilla, tapi kenapa dibilang tripod? Karena ada 3 kakinya. Kemudian satu lagi adalah monopod. Monopod itu artinya hanya mono atau satu. Dia ini kita buka ya dalam sarungnya. Biasanya tripod juga ada petasnya kalau kalian membeli tripod, untuk memudahkan untuk kalian bawa-bawa. Nah, ini dia. Ini adalah monopod ya. Kakinya hanya satu. Ini ada pedal injekan ya. Kalian taruh di tanah, lalu kalian pijak di atas besi ini. Dengan demikian kamera bisa lebih stabil. Dari namanya juga kita tahu ya, mono artinya satu. Itu sifatnya tidak bisa berdiri secara independen atau berdiri stabil. Kalau tripod, kakinya ada 3 sehingga bisa balance. Keduanya memiliki baut di ujungnya untuk memasukkan kamera. Ini ada lubang putaran. Kalian harus pasang di lubang putaran ini presisi, dan kalian cek ini sudah terkunci betul atau belum. Jangan sampai kalian berpikir sudah terkunci, kalian tinggal. Saran saya ketika memasang tripod atau monopod, kalau kalian masih kagok dengan kamera DSLR kalian, tips dari saya, kalungkan. Jadi ketika terjadi sesuatu yang ini bisa jatuh, ini tidak sampai membawa korban kamera kalian rusak. Tripod kita butuhkan ketika kita mengambil suatu angle yang sama untuk waktu yang cukup lama. Background harus sama, foto tidak boleh terlihat bergeser, artinya kita tidak bisa berpindah, kita tidak bisa menggeser kamera, kita tidak bisa memposisikan kamera pada tempat yang bebas. Jadi kita meletakkan kamera pada suatu titik dan di situ kita komposisikan semua foto yang akan kita ambil. Kalau kita menopang hanya dengan bahu atau menenteng kamera, itu akan sangat berat dan merepotkan kita, sehingga angle yang kita ambil pun bisa jadi miring-miring atau tidak sama dengan foto yang lain. Selain dipakai untuk pemotretan studio atau pemotretan grup berkelompok yang kalian tidak berpindah atau kalian mau melepas kamera dari badan kalian, tripod itu dipakai juga untuk pemotretan lambat atau slow speed, pemotretan malam, pemandangan kota, misalnya kota Jakarta, atau kita mau memotret light trail atau jejak cahaya. Kenapa dibutuhkan tripod? Karena kamera itu harus berada di posisi yang sama dan tidak boleh bergeser, dan dia harus stabil di waktu yang cukup lama. Kamera tidak boleh sama sekali berpindah atau bergoyang sedikit pun. Monopod ini sudah pasti tidak bisa dipakai untuk kalian memotret slow speed, karena monopod hanya berada single pole atau satu titik berupa satu tiang, pasti tergoyang-goyang nih, lihat. Makanya saran saya kalau mau cari tripod harus cari yang sangat stabil. Tripod yang sangat stabil tentunya ada harganya. Yang penting adalah bahannya. Ketika kamu meletakkan kamera di atasnya, kamera itu tidak akan jatuh atau goyang. Ada juga tripod yang menengah tetapi terasa padat, sehingga ketika kalian meletakkan kamera memiliki kestabilan tersendiri, tidak tergeser, tertiup angin, dia harus sangat stabil. Hati-hati dengan tripod yang terlalu ringan, biasanya materialnya terbuat dari plastik. Pengalaman saya itu pernah patah, dan ketika saya putar untuk mengencangkan malah pecah. Tripod seperti itu dapat dipergunakan untuk kamera-kamera yang kecil, betul, atau mungkin dengan handphone mungkin masih bisa. Kalau saya boleh saran, kalian tahan diri, kalian tabung, anggap aja kalian invest ya, karena memiliki kamera dan beragam alat pendukungnya sama saja dengan investasi ya. Jadi kalian harus jaga itu baik-baik dan harus secara bertahap. Monopod itu lebih praktis dan lebih cepat untuk kita menggunakannya. Kalau tripod, kalian harus buka lagi satu persatu, dibuka, diposisikan di itu. Memang untuk memotret sesuatu yang sifatnya tidak berpindah atau cukup lama, tripod memang harus kita pakai. Dapat kita lepas, bisa kita tinggal, dan kita bisa memotret. Monopod harus membutuhkan kita untuk tetap memegangnya dan mengendalikannya. Kebalikannya untuk monopod, kita sedang berjalan-jalan atau hiking di outdoor gitu ya, kita lagi trekking, langsung kita pasang, kita colok kameranya di atasnya, bisa kita pakai di permukaan yang tidak rata. Misalnya DSLR kalian bisa juga untuk video seperti ini ya, ada tombol record. Saya ingin mengambil footage-nya. Monopod ini sangat bermanfaat karena dia bisa memposisikan di tempat-tempat yang tidak rata. Misalnya kalian naik gunung, ini kan pasti curam, ada bebatuan atau tanahnya landai atau miring.
sudutnya cukup sempit, kalian tidak bisa membuka tripod, ini sangat berguna. Tinggal buka, langsung diberdirikan, dan bisa kalian pakai untuk memotret. Bahkan ini bisa sangat tinggi ya, ini sekitar hampir 2 meter ini. Kalau kalian lihat sampai kamera saya sampai di atas tuh. Jadi kalau sesekali kalian ingin memvideokan secara tinggi seperti ini, bisa juga gitu. Tetapi ingat, faktor utama yang kalian harus ingat adalah keselamatan. Saya sempat tadinya mau memiliki tripod dengan monopod, tetapi ternyata saya menemukan tripod yang juga bisa difungsikan menjadi monopod. Kakinya ada 3, saya tinggal membuka dan saya bisa melepas kedua yang ini, kita masukin ke dalam tas yang 2 ini, dan ini menjadi monopod. Tingginya tidak seperti monopod yang tadi saya kasih contoh ya, tetapi setidaknya ketika saya sedang bepergian atau sedang mau melakukan pemotretan di luar, saya hanya membawa sebuah tas tripod, saya memiliki 2 fungsi. Sekedar tips, mungkin kalian bisa cari jenis-jenis tripod seperti yang saya miliki. Hal berikutnya yang kalian perlu miliki adalah external flash. Walaupun kita di kamera DSLR sudah memiliki yang namanya flash ini ya, ini namanya flash body ya, seperti ini ya. Tetapi flash body ini tidak bisa dilepas, dia sudah bawaannya dari pabriknya seperti ini. Nah, artinya apa? Kalian mau motret cahaya hanya frontal ke depan, tidak fleksibel, jadi kalian tidak bisa mengontrol cahaya secara total, secara maksimal. Pendaran cahaya melebar ya, ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, akan terhalang dengan bagian permukaan lensa saya ini. Jadi ketika saya memotret akan tentunya bisa ada bayangan pada gambar seperti ini, hitam di pada gambarnya. Banyak ragam external flash di luar yang kalian bisa cari, yang penting cocok dengan kamera yang kalian miliki. Kalau kalian baru beli kamera, biasanya ada penutup plastiknya di sini, kecil, kotak hitam. Ini dinamakan hot shoe. Ini nggak boleh kena basah ya, atau jari kalian basah atau apa, masukkan hot shoe dengan cold shoe. Ini dipasangkan ke atas DSLR kalian. Kalian pasangkan seperti ini, jangan lupa dikunci. Ini metodenya ada beragam ya, ada yang diputar kuncinya, ada yang dipakai tuas. Kalian harus stabil, jangan sampai belum mentok atau belum sesuai dan kalian tidak kunci, nanti tiba-tiba flashnya bisa jatuh dan rusak. Kelebihan external flash adalah sudut cahayanya lebih lebar dan lebih jauh, dan dia punya juga ada reflektornya ya, kalian bisa pergunakan seperti ini. Dia itu bisa dibentuk cahayanya, bisa diarahkan cahayanya ya. Kalau kalian lihat nih, saya bisa putar-putar ya kan, saya mau ke arah mana. Tetapi kalian harus pelajari teori dasar dari penggunaan flash ini. Ketika harus ke atas itu bounce atau apa, nanti kita akan ada kelasnya sendiri. Kalian bisa mengkombinasikan mungkin 2 flash atau 3 flash, dan kalian bisa bermain-main dengan model-model cahayanya. Kalau kalian sudah mempelajari flash dan teknik lighting, flash eksternal ini sangat-sangat membawa nuansa yang berbeda jauh daripada body flash. Tetapi tidak semua tempat, acara atau kegiatan yang mengizinkan penggunaan flash. Makanya untuk itu kita harus menguasai namanya manual kamera. Kita harus kenali dulu kemampuan kamera kita untuk low light seperti apa. Kita harus bisa mengontrol kombinasi daripada ISO atau kekuatan intensitas cahaya, mengontrol speed, dan juga ruang ketajaman yang kita butuhkan. Peralatan terakhir yang kalian wajib miliki adalah cleaning kit. Kamera mesti dijaga kebersihan, bukan cuma supaya tetap bersih, tetapi juga agar awet, terutama bagian lensa. Di lensa itu ada lapisan yang disebut coating. Perawatan yang salah dapat membuat coating terkikis, juga bisa merusak sensor. Biasanya kalian akan mendapatkan cleaning kit ini, tapi yang standarnya antara lain blower dan kain halus. Ini adalah blower, bentuknya seperti trompet kendaraan. Ini hanya untuk permukaan luar ya, dan ditiupkannya pun ke arah luar ya, jadi jangan ke arah dalam, bagian-bagian yang sifatnya sensitif. Saya tidak pernah membiasakan memegang lensa ini. Jangan pernah kalian pegang lensa ini, apalagi kalau kalian meniupkan untuk bermaksud membersihkan bagian lensanya. Yang ada, yang kalian tiupkan itu akan keluar mungkin entah cairan, entah uap asam atau apa yang bisa menempel pada permukaan lensa, dan itu bisa menimbulkan jamur. Mungkin berdebu di sekitar lensa, di atas lensa ini kalian tinggal, nah ya seperti itu. Berikutnya adalah kain pembersih. Pakai kain pembersih lensa kacamata juga bisa ya, yang penting itu cukup lembut dan tidak kasar.
dan tidak kotor. Musuh dari bahan elektronik adalah cairan yang mengandung garam tinggi. Nah, pantai atau laut itu kan mengandung garam yang tinggi. Itu bisa menimbulkan keropos atau korosi mungkin di bagian sini ya. Nah, itu kalian harus lap. Kalau kalian takut ada kadar garamnya, mungkin pakai air bersih atau air mineral ya yang tidak ada kandungan garam. Kalian basahi saja sedikit di kain dan kalian lap. Jangan juga kalian siram dengan air, gosok-gosok seperti cuci kaca, bukan. Peralatan cleaning yang bisa kalian beli secara terpisah, diantaranya ada tisu lensa. Ini bukan tisu biasa karena dirancang khusus untuk membersihkan sidik jari yang menempel pada lensa. Jika tidak ada tisu lensa, bisa juga pakai cotton buds, karena cotton buds bisa menjangkau sisi-sisi yang sulit jika kita harus menggunakan jari kita. Ingat, mau pakai kain lap halus, tisu kamera, atau cotton bud, selalu lap dengan lembut dan satu arah. Kemudian ada lagi lens pen. Lens pen punya dua ujung. Ujung pertama bahannya kuas untuk menghilangkan debu. Ujung satunya semacam karbon halus untuk mengangkat air, minyak, dan sidik jari tanpa menggores lensa. Ada istilah debu mikro yang bisa masuk ke dalam sensor atau lensa. Kok saya udah motret tapi ada titik hitam atau titik putih di dalamnya? Kamu bisa menggunakan swab kit atau sensor cleaning. Keduanya berbentuk seperti kuas yang sangat halus untuk membersihkan debu mikro yang menempel pada sensor. Swab dan sensor cleaner ini harganya cukup mahal. Digunakan dengan hati-hati dan harus steril. Makanya biasa hanya dilakukan oleh para profesional atau memang pekerjaannya di bidang membersihkan sensor atau lensa. Itu tadi 5 hal yang perlu kalian miliki sebagai fotografer pemula. Semakin kalian mendalami fotografi, kebutuhan peralatan kalian akan semakin berkembang juga. Apalagi kalau kalian mau mengambil gambar yang hasilnya estetikal. Ketika kalian sudah menguasai lensa, kalian akan mulai membutuhkan filter yang dipasang di depan lensa. Lalu ketika kalian sudah memahami fungsi tripod untuk mengambil slow speed, kalian akan mulai membutuhkan shutter release. Kemudian ketika kalian sudah menguasai flash, kalian akan mulai membutuhkan diffuser supaya cahaya lebih lembut dan berpendar. Diffusernya ada yang dipasangkan pada flash seperti topi, ada yang bisa berdiri seperti softbox, octabox, flash reflektor, atau umbrella. Ketika kita mulai menggunakan kamera untuk meliput acara yang keadaannya tidak bisa sering-sering mengganti baterai atau charge, maka kita membutuhkan vertical grip yang berisi baterai cadangan. Terkait eksplorasi perlengkapan tambahan ini, tentunya akan kita gali lebih dalam kalau kalian sudah bergabung pada Was Production. Nanti secara detail akan kita bahas dan akan kita kulik sama-sama. Tujuan daripada Was Production ini adalah mengarahkan kalian agar semakin siap menggunakan kamera dan lebih dalam untuk terjun arahnya ke profesional. Jadi tentunya tidak kami berikan di kelas yang sifatnya general atau generik seperti yang kita lakukan saat ini. Kita tunggu di Was Production. Mari bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.